Ya, ini memang wacana sekolah sehari penuh sangat menuai banyak reaksi dari warga Indonesia. Namun Mendikbud juga menekankan jika diterapkan aktivitas anak tidak diisi dengan kegiatan di dalam kelas saja. Betul kan, Peter? Sekali. Dan ini akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan potensi minat anak. Harapannya ini akan membentuk karakter anak ya sih ya. Betul. Nah, namun aktivitas padat di sekolah itu apakah memberikan dampak yang efektif buat anak atau tidak? Nah, kita langsung saja berbincang dengan psikolog keluarga Eli Risman dan juga Bunda. Kalau tadi kan kita melihat ini ada wacana dari pemerintah untuk membuat full day school. Itu sebenarnya seperti apa sebenarnya seharian penuh di sekolah untuk anak itu konsep? Kalau Bunda memandangnya itu seperti apa sih? Saya sebetulnya mau jujur sesek jiwa bukan sesek nafas. Sesek jiwa. Sesek jiwa mendengarkan mengetahui statement itu. Pertama saya ingin mengatakan gini, kalau kalian berdua tergesa-gesa mau jalan, kalian yang terjadi apa? Kesandung, jatuh. Iya, jadi ini judulnya tergesa-gesa jadi kesandung. Ya, memang manusia diciptakan tergesa-gesa, tapi buat yang Muslim Rasulullah nggak suka tergesa-gesa. Itu sama sama pekerjaan setan. Tantangannya banyak. Itu satu. Kedua, full day yang dimaksudkan itu ya sebetulnya harus ada kajian yang menyeluruh dulu, baru buka statement. Kemudian FDS kita sebutnya ya, full day school disingkat aja ya, FDS ya. FDS ini yang dimasukkan apa? Karena udah ada FDS selama ini. Ya, itu saja. Dengerin tadi statement anak-anak. Ya, terlalu padat itu gitu. Tunggu, masalah karakter sebetulnya tanggung jawab siapa ya? Karakter individu itu tanggung jawab siapa? Orang tua kan ya. Jadi jangan dikacau balaukan antara gitu. Bahwa pendidikan rumah tangga itu adalah lembaga pendidikan utama yang pekerja utamanya adalah penanggung jawab utamanya adalah orang tua. Ya. Sekolah itu institusi pembelajaran. Jadi kalau diambil alih, jadi sekarang kita mau narik anak dari rumah ke sekolah ya, gitu. Nah, nggak benar. Banyak sekali yang hilang gitu. Fitrahnya itu kecabut juga. Misalnya apa, Bun? Yang paling banyak hilang dari sosok seorang anak itu? Iya. Perhatian, kasih sayang, kebersamaan, ya, kehangatan yang dibutuhkan jauh di sana, ya, di pusat perasaan sebelum di kognitifnya. Jadi kan yang harus jangan dikembangkan hanya aspek kognitif saja dong, gitu, dan jangan ditarik tanggung jawab dari orang tua ke sekolah itu dulu, gitu, ya. Jadi hilang dialog, ya, hilang ini. Dengan anak kedekatan, kelengketan nggak ada. Jadi kita akan bagaimana membentuk, kontak fisik, kontak hati, kontak rasa, ya kan? Bagaimana kita membangun karakter dengan cara yang seperti itu, gitu. Seorang ahli di Amerika melakukan mengenai penelitian tentang investasi. Investasi terbesar itu adalah dengan membiarkan anak pada investasi dilakukan orang tua terhadap anaknya, mengalahkan investasi apapun. Jadi kalau kita nggak mau terlibat pada pembahasan yang mungkin seperti ini gitu, karena udah banyak sekali pro cons-nya, cuman kita bertanya aja hal-hal yang esensial. Boleh nggak bangsa ini nggak kehilangan esensinya? Bahwa karakter ditentukan oleh pendidikan di rumah lebih besar daripada di sekolah, dan jangan tarik anak dari keluarganya ke menjadi tanggung jawab institusi lain. Dampak realnya itu pada saat anak disibukkan lebih banyak waktu di luar rumah, mengurangi porsi yang di rumah misalnya gitu. Oke, gini ya gitu. Pertama sekali, otak anak belum bersambungan. Yang kedua, dunia nyata anak-anak adalah bermain. Yang SMP, SMA saja tadi pernyataan anak itu bilang ya nggak ada waktu untuk bermain, nggak ada waktu untuk keluarga. Ya, dengarkanlah anak, jangan dengarkan hanya orang tua terus gitu. Boleh nggak Bu tidak melakukan pendidikan ini hanya berdasarkan apa yang kita anggap penting buat orang, tapi bukan apa yang mereka butuhkan. Kita akan simak lagi ya Bu ya, nanti akan dilanjutkan lagi obrolannya, sepertinya semakin panas dan memang mengundang banyak pertanyaan. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan Anda juga bisa berpartisipasi via line telepon kami di 29546188 untuk Anda di wilayah Jabodetabek, dan juga 021-2954-6189 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show segera kembali. Terhadap masa depan.
Baiklah, kita kembali lagi di Indonesia Morning Show, masih bersama Bunda Eli Risman di sini. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, sudah ada telepon yang masuk ini, Peter, dari Maria. Ini dari Maria di Bali. Ya. Halo Maria, selamat pagi. Halo? Halo. Oh, Mungkin putus, terputus. sayang sekali. Tapi Oke. kita- Selanjutnya ada telepon berikutnya, Dadi dari Tasik. Selamat pagi, Dadi. Halo Dadi. Iya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pagi, silakan. Pertanyaannya Dadi. Iya, ya begini aja Mas. Ini kan mungkin masalah kebijakan dari Bapak Menteri Pendidikan Pak ya, Mbak ya. Ya. Dengan kebersamaan anak. Sedangkan saya aja sebagai pegawai swasta Mbak ya, pegawai swasta yang Senin sampai Sabtu saya libur, saya kerja, sedangkan anak saya juga sekolah itu sampai misalnya 1:30 dilanjutkan dengan sekolah agama itu, intensitas orang tua dengan anak itu kadang-kadang saya pergi pagi anak saya masih tidur, pulang ternyata anak sudah tidur. Jadi emang kalau misalnya anak-anak sampai full day di kapan waktunya orang tua dengan anak gitu ya. Sedangkan saya itu merasa takutnya kalau datang ke rumah itu takut dipanggil om gitu, dan kena siapa saya itu anak saya gitu. Jadi pertanyaannya apa nih Mas? Jadi apakah cukup bijak gitu Pak Menteri itu memberlakukan aturan seperti itu Pak, Mbak, Bu gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ini Dadi. intinya adalah quality time sebenarnya. Ini pernyataan sih dia apa namanya rasa yang dibayangkan sama Mas Dadi ini. Saya rasa Mas Dadi mewakili 90 juta ayah. Iya. Gimana Bunda? Iya, pertanyaannya tadi bijak enggak? Iya. Kalau saya mau jujur, saya bilang enggak. Nggak bijak. Iya. Oke. Kurang seksama pertimbangannya. Sekarang gini ya nak ya, kalian berdua aja ya. Kalau terlalu padat kerja kayak Pak Dadi tadi itu, perasaannya apa? Capek. Apalagi selain capek. Capek, jenuh, bosan ya. jadinya ya. Gitu. Bener. Jadi kalau kita jenuh, bosen gitu ya, kita kan harus ada cari sesuatu yang lain yang menyenangkan kan? Iya. Ya. Ini yang kurang dipertimbangkan juga oleh para Bapak Ibu yang pembuat kebijakan, terutama Bapak Mendiknas dan Diknas itu sendiri, bahwa sekarang kita membesarkan anak generasi platinum yang hidup di era digital. Iya. Iya. Tidak jenuh saja, anak lari ke perangkat-perangkat teknologi yang ada di tangan mereka. Ya kenapa Bapak gitu ya tidak fokus pada pemberdayaan orang tua ya, karena orang tua tidak dipegang oleh lembaga manapun sekarang dalam pemerintahan kita. Kita tidak dibekali bagaimana menjadi orang tua di era digital, dan untuk Bapak ketahui bahwa kekerasan seksual terjadi di sekolah itu di 33 provinsi, Pak, berdasarkan analisa berita online. Pelaku kejahatan seksual guru saja itu di 30 provinsi juga. Anak SMA pelaku kekerasan seksual 33 provinsi, anak SD 13 provinsi. Jadi kalau sekarang ditakut karena itu, lalu kemudian dipanjangkan tadi jam pelajaran, ya jiwa nggak bernafas lah. Yang paling hilang adalah kemampuan berpikir dan kontemplasi, merenung. Padahal merenung itu, Bapak Menteri tahu betul bahwa merenung itu perintah Allah untuk merenung. Bahkan Profesor Malik Babikir Badri itu menggunakan merenung sebagai teknik terapi buat gangguan kejiwaan. Jadi akan banyak sekali yang hilang, seolah-olah kita menciptakan ke depan anak kita ini adalah apa yang sukses secara akademis. Kan hidup bukan akademis aja, kan hidup bukan hanya kognitif. Ya kan ada kemampuan daily. Tidak mungkin itu dipenuhkan oleh sekolah, semua interaksi dan sosial semuanya. Iya, yang didapatkan dari orang tua. Jadi yang harus dijaga sebenarnya porsi waktu anak mendapat perhatian di rumah yang paling penting, karena itu adalah basic keluarga, dan juga di sekolah. Tapi ini kita ada satu penelpon lagi, dari Tasya di Tangerang. Selamat pagi Tasya. Silakan dengan pertanyaannya. Kalau untuk saya sih, saya lebih setuju ya, karena saya udah ngalamin sendiri antara anak pertama sama anak kedua. Itu anaknya yang pertama itu dari pagi sampai jam 4, setengah 4. Tapi itu ada tambahan jam. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu dari pagi jam 7 sampai jam 12. Nah, ntar sekitar jam 3 sampai pas 3 atas itu baru sampai jam 3 sore. Nah, asal dengan syaratan ya jangan pelajaran, melainkan ekstrakurikuler. Jadi anak itu bisa bergerak, beraktivitas dengan baik. Dan untuk adiknya sendiri nih, anak kedua saya
itu dari pagi hanya sampai jam 10, itu di negeri. Oke. Ya, itu perbedaannya itu jauh sekali, Bu. Perbedaannya itu satu, kakaknya itu lebih menghargai dengan yang namanya pelajaran. Oke. Sedangkan adiknya itu sama sekali yang ibarat kata ya kurang ya, karena tahu sendiri untuk negeri sekolah negeri di kita itu sangat ya begitu deh, untuk guru apa gimananya masuk 7:30, katanya mulai masuk ke kelas jam 8. Oke. Terus itu udah pulang seperti itu. Oke. Jadi Mbak Tasya, sebenarnya seperti apa sih yang efektif untuk memberikan mengisi waktu anak ya? Karena Mbak Tasya ini lebih setuju bahwa anak itu berkegiatan full begitu ya. Ya, supaya lebih ada tambahan lagi misalnya Ya. seperti ekstrakurikuler itu lebih ke arah yang mengolah fisik. Gimana Bunda tanggapannya? Karena banyak sekali orang tua kita ini ketakutan terhadap masa depan yang 20 tahun yang akan datang, lalu dia tekan anaknya sekarang untuk sukses secara akademis. Oke. Baru aja kita sebut bahwa keberhasilan bukan hanya akademis. Jiwa anak yang jenuh itu akan cari jalan pelarian yang lain gitu loh. Kalau ibu hanya atau orang tua ini harus diluruskan oleh pemerintah. Gitu. Lagi pula kebijakan ini berapa persen sih orang tua yang bekerja? Kalau orang tua itu bekerja ya pulangnya saja jam 5, takut jalanan macet kalau di kota besar, sampai rumah jam 9. Kalau supaya pulangnya bersamaan dengan orang tua bekerja, jadi anak akan sampai rumah jam 9 juga. Yang bener lah, ya kan? Ya, jadi sekarang sementara tidak semua orang tua bekerja. Bahkan ada yang bekerja misalnya di pertanian atau di mana anaknya terlibat. Ya. Jadi kalau perhatian kita penekanannya melihat ini, soalnya orang tua muda sekarang dibentuk juga oleh angkatan saya. Yang menekankan anak hanya keberhasilan akademis, maka sekarang orang tua muda ini juga melihat anaknya seolah-olah tidak sukses kalau akademis nggak sukses. Oke, Bunda, ini Gitu. terlepas dari kebijakan apapun yang dibuat oleh Iya. pemerintah gitu ya. Iya. Kita kesampingkan terlebih dahulu, kita kembalikan lagi ke aktivitas anak itu sendiri Iya. misalnya. Iya. Seandainya memang orang tua itu ingin anaknya beraktivitas, mengisi waktu anaknya dengan hal-hal yang positif, seperti misalnya les bahasa Inggris, les mengaji, Olahraga gitu ya. olahraga. Nah, gimana caranya untuk supaya komunikasi dan juga sentuhan fisik kepada anak itu tidak terputus, Bun? Oke, lebih mendasar lagi ya. Jadi yang pertama sekali harus ditentukan oleh orang tua. Berdasarkan riset kami adalah orang tua muda usia 25-40 tahun respondennya itu tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Maksudnya? Ya, gini. Pit, kesebelasan favoritmu apa? Manchester United. Oke, aku Barca. Ya, kita kiper ya. Oke, ibu nendang bola dari gawang ibu. Apakah langsung sampai ke kipernya MU? Enggak. Oke, kemana Pit bolanya? Kemana bolanya? Ke penyerang belakang, penyerang tengah, striker kan? Oke, berputar-putar kan? Kalaupun ibu tembak langsung atau yang nembak langsung ke tiang gawang, nggak langsung gol kan? Oke, ini yang ibu mau bilangin supaya gampang perumpamaannya. Main bola aja ada golnya, masa mengasuh anak nggak punya tujuan? Oke. Ya, jadi setelah ada tujuan dirumuskan anak kita mau jadi apa, kita bisa pecah dia ke dalam kegiatan apa dan mempertimbangkan keunikan masing-masing anak. Umpamanya Peter sama Sisi adik kakak, beda apa sama? Beda. Iya, dilihat dari situ, jangan dipukul rata dong. Kita bikin seragam, udahlah anak kita pakein seragam, jangan seragam kan masa depannya. Iya kan, jadi pertama tentukan dulu, rumuskan dulu tujuan pengasuhan. Kemudian sepakati dengan suami istri. Kemudian kayak bikin planning. Net TV kan bikin planning kan ya. 6 bulan keuntungannya bagaimana, pencapaiannya bagaimana, marketingnya bagaimana, semuanya bagaimana. 3 bulanan atau per bulan atau per minggu dievaluasi kan. Nah, sekarang bagaimana mengevaluasi kalau tadi goalnya nggak jelas. Nah, kalau kepadatan tadi itu kan bukan hanya keberhasilan pendidikan saja, gitu, akademis aja. Yang lainnya bagaimana? Jadi kenapa harus les semuanya? Kalau semuanya les, jadi waktunya untuk ibunya kapan? Nah, ahli bermain mengatakan gitu, bermain itu buat anak pekerjaan utama. Bermain itu adalah jiwanya. Bermain itu dengan bermain anak bisa merepresentasikan masa depan. Ya. Ya, jadi jangan cabut anakmu, kata Neil Postman, dari dunia bermainnya terlalu cepat karena engkau akan menemukan dunia orang dewasa kekanak-kanakan. Saya ingin bertanya kembali kepada para orang tua, itukah tujuan Anda menghadapi atau di usia tua Anda mempunyai anak yang kekanak-kanakan?
Bagaimana masa tua Anda dan bagaimana akhirat Anda kalau semua anak tuh dicokokin harus belajar terus? Dan bagaimana masa depan Indonesia yang kejahatan seksual di sekolah 34 provinsi. Pelaku guru 30 sekian provinsi. Jadi banyak sekali sebetulnya pertimbangan yang harus dilakukan pada oleh saat orang tua menentukan ya ini. saat menentukan aktivitas Aktivitas anak ini anak apa sendiri. yang cocok dan yang pasti adalah porsi waktunya yang harus tetap seimbang. Iya, seimbang. Nah, tapi poin-poin apa nih Bun yang harus diperhatikan pada saat orang tua ini memiliki anak yang punya banyak aktivitas gitu, yang sudah memang terlanjur diberikan aktivitas yang padat gitu. Ya. Pertama orang tuanya minta maaf. Itu dulu. Ya. Kemudian anaknya ditanyain satu-satu dievaluasi. Jadi sekarang gitu loh, kontrol di tangan siapa? Orang tua. Iya, kalau kontrol di tangan anak saya maunya, umur berapa dia sekarang? 13. 13 aja, kau tidak punya suara, bagaimana kalau 17? Artinya kendali tetap di tangan orang tua, bukan di tangan Mendiknas. Ya. Ya. Lalu kemudian jadi dievaluasi satu-satu mana yang benar-benar berkaitan dengan bakat anak, dengan masa depannya, dengan kesukaannya dia. Dibatasilah. Karena dia kalau orang tua itu melihat anak ini secara holistik bahwa dia membutuhkan banyak hal lainnya, dialah yang mengendalikan anaknya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah tolong jangan subkontrakkan anakmu ke tangan orang lain karena engkaulah yang dikasih benih itu. Engkaulah babysitternya Allah. Yes, itu dia. Orang Kita tua. lah yang punya kendali penuh atas anak-anak ya. Penting untuk para orang tua dan juga calon-calon orang tua muda. Iya dong. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda, Makasih terima banyak. kasih. Jadi itulah tadi pembahasan kita Seperti mengenai apa, efektifkah aktivitas anak juga ya. aktivitas anak yang padat atau tidak Dan seperti bagaimana apa, menyiasatinya. Oke. Dan selanjutnya informasi dari dunia hiburan akan hadir saat lagi. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.